Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wita Salau. Kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan ya, dari mulai psikologi, manajemen keuangan, bisnis dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang passion. Oke, Oke, siap. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang passion. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang membahas. Sebenarnya pembahasan ini itu belum diketahui oleh banyak orang ya. Iya, betul. Mungkin channel-channel besar lainnya sudah membahas, dan mungkin di kalangan daerah-daerah mungkin belum sampai gitu ya. Belum. Menurut Rizky ini passion ini apa gitu? Fashion. Nah, fashion itu sebenarnya Bang lebih kepada skill tentang diri kita. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi kita itu pada satu skill. Banyak pada saat ini orang-orang yang berusaha ibaratnya gini ya, mencoba semua skill. Dia ingin jadi, contoh kayak ingin jadi public speaker, ingin jadi penulis, ingin jadi guru, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Tapi pas di akhir dia nggak bisa mendapatkan skill itu yang betul-betul utuh. Iya. Karena ibaratnya gini Bang, setiap skill yang dia pelajari cuma kulitnya aja Bang, yang selama ini dipahami Bang, dan pengalaman selama ini. Jadi memang kayak nggak terfokus dengan satu titik kemampuan tadi gitu. Jadi sebenarnya passion itu adalah satu kemampuan atau skill yang memang selama ini kita ulang-ulang dan kita dalami. Berarti passion itu bisa dibentuk? Bisa dibentuk. Bukannya passion itu memang kecenderungan alam bawah sadar dari lahir? Oh tidak. Karena berdasarkan dari buku Generasi Emas itu yang diciptakan penulisnya itu adalah Rifan. Nah, beliau mengatakan memang banyak peneliti sebelumnya mengatakan bahwa fashion itu dari bawaan gitu. Tapi pada dasarnya tidak. Fashion itu bisa dirubah tergantung dengan situasi individunya. Kalau individu itu tertarik dan ingin berusaha mendalami satu fashion, dia akan betul-betul mendapatkan hasil yang terbaik dari fashion. Berarti intinya itu adalah ketertarikan ya? Ya, ketertarikan. Bukan kebutuhan berarti. Betul. Contoh kalau misalnya Rizky tadi bilang passion itu bisa dibentuk. Kalau misalnya passionnya di bidang penyanyi gitu ya, dan dia ingin menjadi penyanyi, sedangkan bakatnya itu secara suara nggak masuk gitu. Iya. Berarti teori ini terbantahkan dong. Oh enggak, karena gini, ini sebenarnya perlu ada riset atau apa ya. Tapi memang pengalaman, ada satu teman yang memang dari kecil itu tidak bisa nyanyi sama sekali, dan saat ini beliau adalah penyanyi di salah satu provinsi di Kepulauan Riau. Karena gini, sebenarnya kalau abang lihat ya, kalau di luar orang nyanyi itu, mereka itu adalah latihan vokal. Memang setiap orang pada dasarnya memiliki suara-suara yang tidak sesuai dengan nada yang kita inginkan. Tapi dengan latihan, contoh seperti ini Bang. Saya dulu waktu kecil belajar tilawah Al-Quran. Irama nggak bisa, murotal nggak bisa. Tapi karena sering diulang dan sering mendengarkan suara yang ingin kita tiru, pasti kita bisa meniru. Contoh kayak azan. Kayak anak-anak azan ingin meniru suara merdu Muzamil. Dia nggak bisa awalnya, tapi karena dia sering mengulang dan mendengar, suaranya perlahan-perlahan akan sesuai dengan suara tersebut. Intinya usaha. Itu kan usaha latihan kan. Tapi kalau misalnya memang bawaan lahirnya itu nggak pas, gimana? Contoh. Banyak anak STM itu yang dia jurusannya mesin gitu ya. Ya. Dia udah sekolah di situ, udah sangat paham sekali masalah teorinya, dan juga sudah praktek, tapi memang kecenderungannya bukan di bagian itu, sedangkan dia udah latihan gitu. Ya benar. Tapi gimana? Jadi seperti ini Bang, fashion itu sebenarnya tadi ketertarikan Bang. Percuma kita belajar sebuah kemampuan, tapi kalau kita tidak tertarik percuma. Karena gini Bang, saya dulu pernah buka kelas desain itu sampai 3 angkatan. Yang memang betul-betul berhasil itu cuman ada 30 orang dari sebanyak 80 orang.
ditanya dan kami pun survei kenapa ini tidak bisa, kenapa ini bisa. Karena 30 orang ini mengatakan bahwasanya dia awalnya memang tidak tertarik dengan desain, tapi dia merasa imajinasinya terbongkar waktu dia belajar desain. Sedangkan orang yang lain ditanya kenapa ingin belajar desain, yang pertama ini yang dikatakan beliau itu adalah saya ingin cepat belajar supaya menghasilkan uang. Jadi niat di awal itu salah. Niat yang pertama dia ingin merealisasikan imajinasinya dan maka tertarik ingin mendalami sebuah kemampuan. Sedangkan yang kedua tadi tujuannya ialah dia ingin menghasilkan, tapi dia tidak memikirkan bagaimana proses untuk belajar tadi. Berarti itu kan teori itu udah terbantahkan dong. Ya sebenarnya harusnya ya. Harusnya kan dengan contoh itu ada yang sama-sama belajar, sama-sama berlatih, tapi memang kecenderungan alam bawah sadarnya itu kan tidak di bagian tersebut otomatis juga gagal kan. Iya pasti bang. Berarti teori yang masih kuat itu sebenarnya passion itu adalah bawaan alam bawah sadar lah istilahnya. Iya benar bang. Bisa dibilang juga bawaan lahir yang memang potensinya di situ gitu kan. Betul. Ya benar sih, memang banyak juga yang komen terkait tentang teori tersebut. Masalahnya kalau kita bilang teori ya, namanya juga teori kan. Teori itu kuat dengan alibi-alibi yang mendukung teori tersebut kan. Benar. Tapi kalau misalnya teori tersebut dibantah dengan fakta, dengan teori yang lain, bisa jadi teori ini nggak tepat. Iya benar. Ya kan, pada di satu sisi. Tapi kalau misalnya di sisi lain, bisa aja teori yang menganggap bahwa ini passion itu bawaan lahir, kalau ada teori yang membantah juga bisa. Betul. Tapi kalau menurut saya di sini masih yang paling kuat itu teori itu bawaan lahir, dan bisa juga bukan bawaan lahir. Betul. Tapi memang ada genetik atau apanya gitu ya. Secara genetiknya itu dia ada api-apinya itu ada. Betul, gitu. Betul. Tinggal dilatih dan diarahkan gitu kan, maka timbullah passion tadi. Kan. Dan passion ini bisa berubah-ubah. Yeah. Yang penting dasar passionnya ada, dan passionnya ini bisa berkembang dari passion 1 ke passion 2. Yang penting dasar dari passion ini ada gitu ya. Misal nih. Betul. Misal public speaking. Passion modal dasarnya itu adalah mungkin kemerduan suaranya gitu kan. Enak enggak pita suaranya, intonasi. Yeah. Nah, itu kan bersumber dari bakat alami pita suaranya gitu kan, mimik wajahnya, bentuk mukanya gitu kan. Makanya yang teori yang menguatkan ini adalah bawaan lahir itu gitu. Betul. Passionnya misalnya di public speaking. Passion ini bisa berubah misalnya menjadi penyiar radio ya kan, menjadi penulis, menjadi penceramah, jadi penyanyi ya kan. Jadi kalau menurut abang sih masih kuat ini adalah ada unsur-unsur bawaan lahir. Iya betul. Nah contohnya misalnya begini, ada orang yang passionnya itu di bidang otomotif, misal mungkin awalnya bukan di bidang otomotif. Kalau abang pribadi nih, kecenderungan abang tuh suka alam, suka menyendiri. Kemudian untuk kita menikmati alam ini butuh sarana-sarana lain. Misalnya otomotif, misalnya kita pakai mobil atau motor untuk menikmati alam. Otomatis ya nanti kita terarahkan ke passionnya otomotif. Tapi masih backgroundnya itu masih otomotif yang berhubungan sama alam. Betul. Gimana sih? Terbantahkan ya? Atau memang masih kuat dengan passion itu bisa dilatih? Iya. Jadi sebenarnya bisa diterima terkait tentang masalah tadi. Karena memang kalau dari segi secara data, kalau dari segi penelitian dan teori itu kan memang pasti ada yang kurang, ada lebihnya gitu. Contohnya kayak penelitian psikologi gitu, yang mengatakan bahwasanya si A dia orang seperti ini, tapi banyak teori-teori lain yang membantah. Seperti teori yang ada di Freud ya terkait tentang psikoanalisis. Itu dibantah sama Abraham Maslow dengan teorinya seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi kalau berdasarkan dari data dan teori sebenarnya bisa masuk aja sesuai dengan fakta. Tapi sebenarnya ada garis merahnya. Betul. Psikologi itu sebenarnya dia teori yang dikembangkan untuk mengenal pribadi sendiri kan.
dengan mengenal pribadi kita akan mengenal potensi, kita tahu potensi kita dan kita bisa kembangkan untuk kehidupan, kan intinya itu. Iya. Kalau misalnya di Islam juga apabila kita mengenal diri kita akan mengenal Allah gitu kan. Mungkin intinya itu apapun teori psikologi tentang passion, yang tujuan akhirnya kita mengenal pribadi kita gitu. Betul. Dengan tahu kelemahan dan kelebihan kita bisa memanfaatkan memaksimalkan kelebihan dan mengabaikan kelemahan. Nah, ini pertanyaan lagi nih, apa saran Rizky sebagai penggiat psikologi lah, itu lulusan psikologi, bagi anak-anak muda yang mungkin baru lulus sekolah gitu ya, masih lulus sekolah dan belum tahu mau ngapain, untuk bisa menemukan passion ini, yang bisa passion bukan hanya sekedar hobi, tapi juga sebagai alat untuk kehidupan dan mencari nafkah. Mulai tahap-tahapnya apa gitu? Yang pertama mungkin yang poin paling penting itu adalah berani mencoba. Jadi kalau memang kita ingin menemukan passion kita, jangan menunggu, tapi kita yang mencari. Jadi kita memang pada awalnya merasa tidak ada yang sesuai. Kita tidak merasa tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi coba aja dulu. Contoh kita seandainya nggak bisa ngomong atau kita nggak bisa public speaking, coba aja dulu sekolah public speaking. Apakah di sana kita menemukan kayak ada nyentrum gitu nggak? Gitu maksudnya kayak ini sesuai sama gue nih gitu. Nah gitu. Karena gini ya Bang. Saya dulu waktu kuliah memang tidak menemukan sama sekali fashion gimana sebelum menemukan fashion itu gitu. Dulu pernah coba ikut sekolah public speaking, udah sampai setahun, ternyata pas di akhir nggak sesuai gitu. Belum dapat feel-nya gitu. Coba ikut sekolah MC gitu kan, masih juga. Padahal kemarin tuh udah sampai ke tahap jadi MC nasional pada perlombaan nasional gitu kan, jadi MC non formal, masih belum juga gitu. Pernah ikut sekolah untuk micro teaching, sekolah untuk hypno teaching, karena ini berkaitan dengan psikologis kan. Ya, tapi enggak juga gitu. Entah belum. Entah kemarin itu kebetulan ada pelatihan desain, iseng karena memang dari hati itu merasa kayak enak desain apa ya gitu, coba aja lah gitu. Baru coba sekali, padahal pelatihannya itu 3 kali tuh, cuman ikut satu pertemuan, setelah itu belajar sendiri. Karena pas waktu belajar tuh merasa kayak ini keren nih, enak nih, belajar sendiri setelah itu gitu. Berarti udah mulai dapat feel-nya gitu ya? Iya, mulai dapat feel-nya. Jadi memang nggak langsung dapat, tapi tergantung situasi. Contoh kita mau coba jadi penulis, pas jadi penulis langsung dapat, nanti terus. Cuman biasanya pas baru awal-awal tuh belum bisa dikatakan kita udah memang itu passion kita. Tapi memang proses tadi Bang gitu. Harus butuh belajar ya? Butuh belajar. Untuk mengenal diri itu butuh mencoba gitu, eksperimen ya? Eksperimen dulu, coba. Karena dari eksperimen kita tahu lemah dan lebihnya di sana gitu. Berarti cukup di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, silakan ketik di kolom komentar. Dan ini pembahasannya baru pemulaan ya. Kita kolaborasi ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten. Karena untuk menemukan passionnya kita di dalam konten itu juga butuh eksperimen. Butuh eksperimen, banyak sekali uji coba. Dan mudah-mudahan ini langkah kecil ini akan menentukan langkah besar. Jadi teman-teman yang ingin mencapai cita-cita besar, kalau tanpa langkah kecil dimulai sejak dini, sejak sekarang juga, cita-cita besar teman-teman itu tidak akan pernah tercapai. Oke, sampai di sini video kali ini. Thank you. Siap.